Bismillahirrahmanirrahim. Nih sebelum Ane mulai nih, Ane pengen minta maaf dulu nih ya sama bapak-bapak ibu-ibu udah ganggu waktu istirahat ya kan abis ini. Ya, dimaafin kan nih? Ya, sebelum itu Ane buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah diberikan banyak kesempatan, udah diberikan kesehatan dari mata, hidung sampai yang lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita udah diberi kesempatan untuk tiba lagi di Ramadan ini. Alhamdulillah. Karena itu marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Nah, tak lupa juga kita junjungkan, kita hanturkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, zaman kesesatan, sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang. Zaman yang banyaknya teknologi, banyaknya ilmu-ilmu yang bisa kita serap. Yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikil Quddusus Salam bil Mu'minin Muhaiminil Azizul Jabbar wa na'udzu bihi syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Kita sekarang lagi di bulan apa? Bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangatlah ditunggu-tunggu bagi umat Islam. Yang sangatlah kita tunggu. Berapa bulan yang kita paling tunggu adalah bulan Ramadan, betul? Yang kita paling tunggu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan keistimewaan. Kenapa disebut bulan keistimewaan? Karena di dalamnya ada beberapa hal-hal yang membuat bulan itu istimewa. Yang pertama adalah semua yang kita inginkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin itu, kita ingin ini, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Yang kedua, diampuni semua yang kita inginkan. Misalnya kita ingin minta diampuni dosanya, pasti Allah akan ampuni, betul? Kita ingin diampuni dosa keluarga kita, dosa adik kakak kita, istri kita, suami kita, nenek kita, semuanya kita minta untuk diampuni, Allah pasti akan mengampuninya. Dan yang ketiga yang paling istimewa adalah turunnya Al-Quran. Adanya malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, yang dimana Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril untuk ke Nabi Muhammad untuk disebarkan dalam ajaran Islam. Dan kapan itu terjadinya? Pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam, betul? Dengan Al-Quran itu salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan lebih istimewanya lagi nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang lebih istimewanya lagi nih, dengerin nih. Al-Quran bisa membawakan kita ke dalam surga. Kita sering membaca Al-Quran nih, misalnya. Di akhirat nanti, Al-Quran akan datang kepada kita dan menarik kita ke dalam surganya Allah. Mau nggak ke dalam surganya Allah? Pasti semuanya mau. Nggak ada tuh yang nggak mau. Dan Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil, sampai Al-Quran itu dibenarkan semuanya di dalam Al-Quran. Dan menjelaskan hukum-hukum yang sudah ditetapkannya. Sudah dijelaskan di surat Yusuf ayat 37, yaitu qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma kana hadzal Qur'ani maaf. Wa ma kana hadzal Qur'ani min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan artinya adalah, dan tidak mungkin Al-Quran dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang sudah ditetapkannya. Dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Allah atau Tuhan seluruh alam. Jadi Al-Quran ini sudah pasti paket lengkap lah, kita bilang. Sudah lengkap. Dari zamannya, dari dahulu kala. Sampai sekarang udah diceritain semuanya. Coba antum cari, misalnya kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada. Mau cari itu fikih, akhlak, semuanya sudah lengkap di dalam Al-Quran. Kenapa tuh Al-Quran mengubah atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena ini mengikuti zaman. Kita sekarang sudah di akhir zaman, betul? Jadi Al-Quran mengikuti zaman kita. Dan dia diturunkan karena zaman tersebut. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang ngetren yang namanya syair. Jadi Allah turunkan mukjizat ke Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kenapa dibilang syair? Karena contohnya di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh sama semua tuh belakangnya. In semua tuh. Dari awal sampai akhir. Itu yang indahnya Al-Quran. Yang gak bisa ditiru oleh orang lain. Tapi ada orang yang pernah niru, yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab atau Musailamah gitu. Afwan, aneh lupa, maaf. Itu di antara budaya itu, dia tuh pernah bikin namanya Al-Quran palsu. Dia bikin surah Al-Fil, tentang gajah, fil, dan seterusnya. Tapi dia gagal. Karena Al-Quran tidak bisa dibuat oleh selain Allah. Tapi masih banyak di antara kita yang masih meninggalkan bacaan Al-Quran. Yang masih lalai dalam membaca Al-Quran. Kita hampir menganggap Al-Quran itu remeh. Padahal kita sudah diberikan banyak oleh Allah kenikmatan dari mata yang bisa kita lihat hurufnya. Dari mulut yang kita bisa baca. Ada suatu kisah. Seorang ayah dan ibu. Dia ini punya impian besar untuk anaknya. Yaitu membuat anaknya menjadi ulama besar. Menjadi orang yang berilmu di masa depan. Nah, ketika itu di umur 2 tahun. Ayahnya meninggal. Ibunya sudah hampir putus asa. Tapi dia ingat kembali apa yang dia janjikan. Dia ingin membuat anaknya ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berilmu di masa depan. Jadi dia tetap untuk gigih mendidik anaknya. Lalu dia pun menjadi single parent. Ketika umur 4 tahun, anaknya mendapatkan penyakit buta permanen. Dia mendapatkan buta permanen. Ibunya sedih. Lalu dia bangun malam, sholat, dia berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan matanya. Dia berdoa, dia curhat kepada Allah. Dan apa kata Allah? Allah gantikan mata itu dengan akal pikiran yang sangatlah cerdas. Ketika itu disekolahkan anak itu di dalam sekolah Hafiz Al-Quran. Di situ ada banyak murid-murid di sana. Ada Syekh. Syekh itu membacakan surat Qaf pertama kalinya. Surah Qaf. Dari awal sampai akhir. Lalu Syekh ini bertanya,
Siapa di antara kalian sudah hafal di dalam kepalanya surah Qaf yang saya tadi bacakan? Angkat tangan. Murid-murid lain pada menyimpan tangannya di belakang. Menyimpan semua tangannya. Kecuali murid yang baru umur 4 tahun yang buta tersebut mengangkat tangan dia. Lalu Syekh itu penasaran. Dia tarik anak tersebut ke depan dan suruh membacanya. Lalu anak itu membaca Qaf dari awal sampai akhir. Dan ternyata semua bacaannya itu benar. Dari makhraj hurufnya, tajwid, sampai akhir semuanya benar. Lalu Syekh ini mengatakan kepadanya, wahai nak, sekarang kamu pergi mencari sekolah, kamu tuntutlah ilmu hadis. Karena Allah sudah menjamin orang-orang kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau hadis itu tidak. Sekarang kau cari ilmu hadis. Pulang sana, kamu cari sekolahan hadis. Lalu dia pulang dengan rasa senang. Dia ini murid paling muda di sekolahnya. Dia umur 4 tahun, sedangkan murid-murid lainnya udah umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ke atas. Lalu dia pulang dengan keadaan gembira. Dia menjumpai ibunya. Umi, ibu. Saya tadi dipuji gini loh Mas Syekh. Saya tadi begini, saya tadi melakukan ini. Lalu akhirnya dia bilang, Umi, ibu, sekarang aku ingin belajar hadis. Lalu apa kata ibunya? Wahai nak, kau punya keterbatasan. Sekarang kau belajar Al-Quran terlebih dahulu. Lalu karena anaknya ini percaya kepada Syekh dan dia percaya diri kepada dirinya sendiri. Lalu dia berkata lagi kepada ibunya, Ibu, saya ingin belajar hadis, Ibu. Setelah itu, dia meraba-raba untuk masuk ke kamarnya. Dan ketika itu, tiba-tiba ibunya berpikir, dia nostalgia saat masih ada suaminya. Apa tujuan dia melahirkan anak ini? Untuk menjadikan dia ulama besar dan yang berilmu. Lalu ibu itu menangis. Dia langsung menggelar sejadah di kamarnya. Langsung sujud, langsung sholat 2 rakaat. Nah pas sujud, dia tumpahkan semua keinginannya. Dia berdoa. Nih, dengarkan. Ada kuncinya di sini. Surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Ibu itu membaca surah itu. Lalu dia kelelahan dan ketiduran sebentar. Saat dia ketiduran, anaknya ini mengulang surah Qaf. Ibunya bangun. Dan ibunya membaca Yal Basir. Ketika dia membaca Yal Basir, anaknya itu sedang mengulang di ayat 20. Dan ayatnya ini nyambung. Yal Basir yang maha melihat. Nah surah Qaf ayat 20 ini menerangkan tentang penglihatan. Lalu Allah membuka penglihatan dan memberinya melihat setajam mungkin. Lalu setelah itu, anaknya tidak bisa melihat. Dia senang, ibu, dia lari ke ibunya. Dia kejar ibunya, dipeluk oleh dia. Ibu, saya sudah melihat, ibu. Saya bisa melihat dengan mata saya, ibu. Lalu apa kata ibunya? Wahai nak, kamu melihat dengan hatimu, bukan dengan matamu. Lalu apa kata anaknya? Ibu, saya benar. Saya melihat dengan mata saya, ibu. Lalu dia jelasin tuh secara detail. Ibu pakai baju ini benda apa? Ini benda warna apa? Ini saya lagi di mana? Semua dia ceritain dari detail. Lalu apa perasaan ibunya? Ibunya setelah sedih, gembira. Lalu dia memeluk anaknya saat mungkin, lalu mereka berdua pun nangis. Anaknya ini bernama Muhammad. Dia bapaknya bernama Ismail. Tinggalnya di Bukhara. Akhirnya di masa depan dia sudah terkenal. Kitabnya laku. Banyak yang pakai kitabnya. Akhirnya di masa depan ini namanya sudah tersebar banyak. Sudah viral. Sudah banyak yang kenal. Dia tinggal di Bukhara.
Dan di masa depan nama dia adalah Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah kisah Imam Al-Bukhari. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya, yang pertama, kesaktian, keistimewaan doa seorang ibu. Yang kedua, betapa bersyukurnya, betapa perjuangannya seorang Imam Al-Bukhari untuk menuntut ilmu, dari itu belajar Al-Quran sampai pun hadis. Kita di sini patutnya bersyukur ya kan Bapak-bapak Ibu-ibu, masih diberikan mata, masih diberikan kesehatan, kaki, telinga, mulut, masih diberikan nafas. Seharusnya kita menyempatkan kesempatan kita untuk yang paling minimal untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa kita menghafalkannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Mungkin hanya cukup sekian dari Ane. Ini udah berapa menit nih? Udah sekitar 17 menit lewat kali ya. Ya mungkin sebelum Ane tutup, Ane mau berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sehatkanlah semua keluarga hamba ya Allah. Jauhkanlah keluarga hamba dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah keturunan hamba ya Allah dari siksa api neraka. Ya Allah, ampunilah semua keluarga hamba ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, berilah hamba keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ringankanlah siksaan kubur leluhur-leluhur hamba ya Allah. Saudara-saudara hamba yang sudah meninggal ya Allah. Orang-orang yang hamba sayangi yang sudah meninggal ya Allah. Tolong ya Allah, ringankanlah siksaan mereka ya Allah. Ya Allah, temukanlah lagi hamba di Ramadan selanjutnya ya Allah. Terimalah semua kebaikan yang hamba lakukan ini ya Allah. Ala haziniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya mungkin cukup sekian dari Ane. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dimaafkan gak nih? Ya, tolong dimaafin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.